Namo Buddhaya. Dalam Dhammapada Atthakatha atau cerita tentang peristiwa yang melatar belakangi syair-syair dalam kitab suci Dhammapada, tepatnya syair 334, 335, 336, dan 337. Jadi pada masa Buddha Kassapa adalah sama Sambuddha sebelum Buddha Gotama. Yang pernah saya bahas pada video terdahulu bahwa bumi yang kita tempati ini pernah ditempati oleh 4 sama Sambuddha. Buddha Kassapa adalah Buddha yang ketiga yang pernah muncul di bumi ini. Jadi pada masa Buddha Kassapa ada seorang biku bernama Kapila yang sangat pandai, sangat terpelajar dalam kitab suci. Karena sangat terpelajar atau sangat pandai, ia kemudian memiliki kemasyhuran dan keberuntungan. Namun beliau menjadi sangat sombong dan memandang rendah biku-biku yang lain. Bila para biku lain menunjukkan kepadanya apa yang pantas dan apa yang tidak pantas, ia selalu menjawab dengan ketus dan mengatakan, berapa banyak yang kau ketahui tentang kitab suci atau tentang isi kitab suci. Hal ini karena beliau lebih menguasai teori kitab suci daripada biku-biku yang lain. Karena sikapnya yang demikian, lama-kelamaan para biku yang baik-baik atau yang memiliki perilaku yang baik kemudian menjauhi atau tidak mau lagi bersama dengan Kapila, dan hanya biku-biku yang dalam tanda kutip kurang baik yang berada di sekelilingnya atau hidup bersama dengannya. Pada hari Uposatha atau bulan gelap dan bulan terang yang sudah menjadi tradisi, yang menjadi kebiasaan para biku untuk mengulang peraturan para biku atau peraturan pokok bagi para biku yang disebut sebagai Patimokkha, Kapila berkata, tidak ada apa yang dikatakan sebagai sutta, abhidhamma maupun winaya. Tidak ada bedanya apakah kamu mempunyai kesempatan untuk mendengar Patimokkha ataupun tidak. Nah, kemudian biku Kapila meninggalkan para biku yang sedang berkumpul untuk mengulang peraturan pokok para biku. Nah, secara tidak langsung perilaku Kapila merupakan rintangan bagi perkembangan dan pertumbuhan ajaran atau sasana. Nah, akibat dari perbuatan jahat semacam ini, Kapila setelah kematiannya terlahir di alam menderita, yaitu di alam neraka. Hidup di alam neraka selama antara kehidupan di zaman Buddha Kassapa sampai dengan Buddha Gotama. Jadi sangat lama Kapila hidup di alam neraka. Setelah kematiannya di alam neraka, kemudian terlahir kembali sebagai seekor ikan yang hidup di sungai Acirawati. Nah, ikan tersebut memiliki tubuh yang sangat bagus, memiliki warna keemasan yang sangat indah, tetapi mulutnya berbau tidak enak atau berbau busuk. Suatu hari ikan tersebut tertangkap oleh beberapa nelayan, dan karena sangat indah warnanya kemudian nelayan membawa kepada raja. Selanjutnya raja membawa ikan tersebut menghadap Sang Buddha atau ke Sang Buddha. Raja bertanya kepada Sang Buddha, mengapa ikan ini memiliki warna yang indah tetapi memiliki mulut yang berbau tidak enak. Sang Buddha menjelaskan bahwa pada masa Buddha Kassapa ada seorang biku yang sangat terpelajar yang mengajarkan Dhamma pada kehidupan saat itu. Karena perbuatan baik biku tersebut, yang dimaksud adalah Kapila, ketika dilahirkan kembali pada kehidupan saat ini, meskipun sebagai seekor ikan, ia memiliki tubuh yang keemasan atau memiliki warna keemasan.
Tetapi biku itu sangat serakah, sombong, dan memandang rendah orang lain. Ia juga mengabaikan peraturan kebikuan atau winaya dan mencaci para biku yang lain. Karena perbuatan yang buruk tersebut, dia terlahir kembali di alam neraka, dan saat ini terlahir menjadi ikan yang memiliki warna yang indah tetapi bermulut bau atau memiliki mulut yang bau. Ternyata tidak sampai di sini ikan tersebut merasakan penderitaan. Karena setelah kematiannya kemudian ikan tersebut terlahir kembali di alam neraka sebagai akibat perbuatan buruk yang lainnya. Nah, Sang Buddha kemudian membabarkan syair 334, 335, 336, dan 337 yang isinya adalah bila seseorang hidup lengah maka nafsu keinginan tumbuh seperti tanaman malua yang menjalar. Ia melompat dari kehidupan ke kehidupan yang lain bagaikan kera yang sedang mencari buah-buahan di dalam hutan. Dalam dunia ini siapapun yang dikuasai oleh nafsu keinginan rendah dan beracun, penderitaannya akan bertambah seperti rumput birawa yang tumbuh dengan cepat karena disirami dengan baik. Tetapi barang siapa yang dapat mengatasi nafsu keinginan yang beracun, artinya keinginan rendah, dan sukar dikalahkan, maka kesedihan akan berlalu dari dirinya seperti air yang jatuh dari daun teratai. Kuberitahukan hal ini kepadamu, semoga engkau sekalian yang telah datang berkumpul di sini memperoleh kesejahteraan. Bongkarlah nafsu keinginanmu seperti orang mencabut rumput birawa yang harum. Jangan biarkan mara menghancurkan dirimu berulang kali seperti arus sungai yang menghancurkan rumput ilalang di tepinya. Jadi sahabat siswa Buddha, dari syair ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata kemampuan atau terpelajarnya seseorang atau kepandaian seseorang bila tidak diimbangi, tidak dibarengi, tidak diselaraskan dengan praktek, maka hanya akan menimbulkan kerugian. Seperti halnya Kapila, beliau terpelajar, pandai, tetapi tidak dibarengi dengan praktek yang baik, akhirnya terlahir di alam-alam yang menderita. Demikianlah sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.